لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan seputar wanita haid, Ustaz. Ya, terkait wanita haid ketika umroh atau haji. Bagaimana kondisinya adalah wanita tersebut datang tamunya atau datang bulannya ketika setelah tawaf. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Setelah tawaf, ya ada kalanya ya wanita itu terkena haid. Ya, misalnya bagaimana jika wanita terkena haidnya setelah tawaf? Apakah itu setelah tawaf umroh atau setelah tawaf haji? Ya, jika wanita ya datang bulan ya setelah tawaf, maka tidak mengapa baginya untuk lanjut ya melakukan manasiknya. Ya, tinggal dia melanjutkan manasiknya. Mengapa demikian? Karena manasik setelah tawaf itu tidak disyaratkan padanya taharah. Ya, tidak disyaratkan padanya taharah untuk manasik-manasik setelah tawaf. Ya, sebagaimana hal ini ditunjukkan ya dalam hadis yang sahih. Ya, riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan ini juga ya ada di Sahih Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Ya, kisah tentang Sofiyah radhiyallahu anha, di mana beliau ya datang bulan ya ketika ya hari tawaf, ketika hari nahar. Ya, lalu Nabi SAW bertanya, la'allaha habisatuna. Ya, jangan-jangan nanti Sofiyah menahan kami, yakni jika belum tawaf maka terpaksa nanti rombongan itu tertahan sampai suci terlebih dahulu, baru Sofiyah bisa tawaf dan melanjutkan manasiknya. Maka Nabi SAW bertanya, la'allaha habisatuna, ya, apakah dia menghalangi atau menahan kami dari manasik yang lain? Faqalu ya Rasulullah innaha qad tawafat. Maka dijawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofiyah sudah tawaf. Ya, maka Sofiyah ini sudah tawaf. Faqala Rasulullah SAW, fala idzan. Ya, jika sudah tawaf maka dia tidak menghalangi kita. Menunjukkan apa? Setelah tawaf tersebut ya manasik itu tidak tertahan karena haid. Ya, seorang wanita bisa melanjutkan manasiknya ya setelah ya selama dia sudah melakukan tawaf tersebut. Ya, yang umroh maka dia bisa sa'i ya, dan tidak disyaratkan taharah untuk ya sa'i, lalu dia tahallul ya, itu untuk umroh, maka dia selesai dengan itu. Ya, adapun yang haji maka dia ya ada penjabaran lagi ya, jika dia ya sudah sa'i ketika di awal maka itu pun tidak wajib untuk sa'i. Ya, jika dia mau sa'i itu pun boleh juga dia untuk sa'i dan melanjutkan ya manasik ya jamarat walaupun dalam keadaan haid tersebut sebagaimana manasik yang biasanya. Ya, yang tidak boleh ketika haid itu hanya tawaf saja. Dan ini dinukil ijma'nya oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya, bahwasanya hadis Sofiyah tersebut ya, la khilafa baina fuqaha'il amsar bil Hijaz wal Iraq wal Syam fil qawli anna al mar'ata idha hadat ba'da tawafiha bil bait tawafaha lil ifadah annaha tanfir wa la tantadhiru tuhraha. Ya, sepakat para fuqaha negeri-negeri ya, baik di Hijaz, Irak, Syam dan lainnya, bahwa seorang wanita jika dia sudah tawaf di Ka'bah ya, tawaf pada hari nahar, maka silahkan dia nafar, dia bisa melanjutkan ke jamarat dan tidak perlu menunggu suci ya, maka bisa dilanjutkan bagi wanita yang telah tawaf pada hari nahar. Lalu bagaimana pertanyaannya jika kondisinya sebelum tawaf? Ya, wanita tersebut datang tamunya atau haidnya sebelum tawaf. Ya. Adapun jika wanita itu ya datang bulannya sebelum tawaf ya, maka ada kemungkinan dia sebelum masuk ihram ataukah setelah masuk ihram. Ya, di mana datang bulannya itu ya sebelum tawaf. Maka yang pertama, ihram itu sah walaupun dalam keadaan haid. Ya, apakah haidnya sebelum atau dia setelah ihram, maka ihram itu tetap bisa sah ya walaupun dalam keadaan haid. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ya Asma binti Umais, di mana Asma itu melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Ya, nufisat Asma binti Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bi syajarah. Ya, bahwasanya Asma
binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar ya ketika di tengah perjalanan, maka otomatis nifas. Fa amara Rasulullah SAW Abu Bakrin ya'muruha an taghtasila wa tuhil. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar ya agar memerintahkan istrinya untuk mandi dan tetap ihlal, yakni tetap ihram. Ya, bisa masuk ihram walaupun dalam keadaan haid. Ya, maka haid itu tetap bisa dilakukan, ihram itu bisa dilakukan walaupun dalam keadaan haid. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, fihi sihhatu ihramin nufasa'i wal haidhi. Ya, dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa ya wanita yang nifas dan haid maka ihramnya tetap sah. Ya. Maka rukun pertama ihram tetap sah. Setelah itu tawaf. Nah, baru haid ini menghalangi tawaf wanita. Ya, wanita ya tidak sah tawafnya ketika dia dalam keadaan haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika hari nahar sebelum tawaf ifadah ternyata Aisyah haid. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tatahhari." Lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja jangan engkau tawaf sampai engkau suci dan juga mandi. Ya, maka haid ini bisa menghalangi tawaf ya. Haid ini bisa menghalangi tawaf. Bahkan ini dinukil ijma'nya oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwa perkara ini yakni haid itu menghalangi tawaf. Tawaf itu tidak sah jika haid. La khilafa fihi. Ya, amrun mujtama'un alaihi la khilafa fihi. Ya, ini perkara yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Ya, qala bihi Malikun wa ghairuhu. Ya, ini pendapat Imam Malik dan selainnya para ulama, anna kulla ma yasna'ul hajj min amril hajj huwa wa huwa amalul hajj kulluhu illa at-tawafa bil bait ma yaf'aluhu kullu man laysa 'ala taharatin 'inda jama'atil ulama. Bahwa wanita yang haid bisa melakukan apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji. Ya, dari manasik-manasik haji tersebut kecuali tawaf. Ya, kecuali tawaf, maka orang yang tidak memiliki taharah itu tidak diperbolehkan untuk tawaf. Ya, begitu pula wanita yang haid. Maka ketika haid tersebut, wanita tersebut harus menunggu. Ya, wanita tersebut harus menunggu. Ya, wanita yang umrah misalnya, maka dia menunggu hingga ya suci dari haidnya, lalu dia melanjutkan tawafnya, sa'i, kemudian tahallul. Begitu pula wanita yang haji, maka dia pun menunggu haidnya. Ya, menunggu haidnya. Namun wanita yang haji ini ada perincian lagi. Ya, jika wanita tersebut ya ketika datang awal sudah tawaf qudum, ya sudah tawaf di awal dan juga sudah sa'i, ya maka tidak mengapa dia melanjutkan. Ya, tidak mengapa dia melanjutkan. Kalaulah dia melanjutkan dengan sa'i, itu pun sa'inya sudah sah juga. Ya, karena apa? Karena tawaf yang kedua dicukupi dengan tawaf yang pertama. Ya, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Ya. Ya, jika dia ya sudah tawaf di tawaf qudum, maka itu mencukupi untuk tawaf yang kedua. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwata ya yakfiki li umratiki wa hajjiki. Bahwa tawaf kamu yang di awal ya dan juga sa'i yang awal itu mencukupi untuk umrah sekaligus haji. Ya. Ya, kalau sudah di awal maka sudah cukup ya tawaf yang pertama. Jika belum tawaf yang pertama, ya maka wanita itu harus menunggu. Ya, wanita tersebut harus menunggu sampai suci dari haidnya, baru dia melanjutkan tawaf, sa'i dan manasik yang lainnya. Jadi wanita ketika haid dia tertahan untuk tawaf, Ustaz. Nah, bagaimana apabila dia telah suci, telah bersih? Apakah dia perlu untuk mengambil mikot kembali ke Tan'im atau ke Jirona sebelum melakukan tawaf? Ya. Adapun ya wanita yang dia haid atau misalnya nifas lalu dia suci setelah dia ya masuk ke tanah haram namun belum tawaf, maka dia tinggal ya melanjutkan saja manasiknya, apakah itu manasik ya umroh atau manasik haji.
Ya, dia tidak perlu lagi untuk keluar ke tanah halal. Mengapa demikian? Berdasarkan hadis ya Asma binti Umais tadi, di mana Asma diperintahkan oleh Nabi SAW ya waqtaghtasil wa tuhil. Ya, silakan mandi dan ihram. Menunjukkan apa? Menunjukkan ihram Asma dalam keadaan nifas itu sudah sah. Ya. Dan haid itu tidak bertentangan dengan keadaan ihram. Maka selama masa menunggu wanita dalam masa haidnya atau nifasnya, ihram pertama itu masih sah. Ya, ihram yang pertama masih sah dan tidak perlu dia mengulangi ihramnya lagi dari tanah halal. Ya. Adapun hadis Aisyah, di mana Aisyah ya beliau keluar ke tanah halal ditemani oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar. Ya, kisah Aisyah tersebut karena Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan manasik ya secara sempurna. Ya, sejak ihramnya, ya tawafnya, ya tawaf kudum, kemudian sa'i, lalu ketika yang tawaf di ifadah, Aisyah keburu haid. Maka Aisyah di situ menunggu. Dan itu sebenarnya Aisyah manasiknya sudah sah. Kenapa? Karena dia sudah memakai tawaf yang pertama. Itu disabdakan oleh Nabi SAW, tawafuki bil baiti wa bainas safa wal marwah yakfiki hajjaki wa umrataki. Bahwa tawaf kamu dan sa'i pertama itu sebenarnya sudah cukup untuk haji dan umroh kamu. Sebenarnya Aisyah manasiknya sudah sempurna karena dia sudah melakukan tawaf dan sa'i yang pertama tadi. Ya. Hanya saja Aisyah radhiyallahu anha ya beliau ingin sebagaimana manusia di mana mereka itu ya tawafnya 2 kali, ya sa'inya 2 kali. Maka Aisyah ingin menyempurnakan lagi dengan umroh yang baru yang itu dilakukan setelah tahallul. Maka ya keluarnya Aisyah radhiyallahu anha ke tanah halal itu karena beliau sudah sempurna manasik yang awal. Ya, sudah sempurna manasik yang awal, baru beliau ingin ya mengulangi umroh yang baru dan keluar ya ke tanah halal ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Adapun wanita yang masih dalam ihram pertamanya tidak perlu keluar ke tanah halal. Maka bisa memulainya dari hotel mereka tinggal ya Ustaz ya. Iya, karena sudah di dalam. Baik, masih seputar wanita haid, pertanyaannya, apakah boleh menggunakan obat-obatan untuk menahan haid sebelum kita berangkat umroh, Ustaz? Ya, adapun ya meminum obat-obatan, ya, apakah meminum obat itu sebelum haji misalnya dalam rangka menahan haidnya, atau meminumnya untuk karena dia sudah haid, meminumnya untuk mempercepat masa haidnya? Maka ada obat-obatan yang seperti itu, dan itu difatwakan oleh ya ulama pada saat ini ya sebagaimana fatwa Lajnah Daimah dalam fatwanya nomor 1367 yang membolehkan wanita untuk meminum obat-obatan tersebut dalam rangka ya hajinya. Ya, apakah itu mempercepat atau mengakhirkan itu tidak mengapa, karena itu adalah karena ya sebab hajat, ya hajat agar manasik hajinya itu sempurna. Baik Ustadz, alhamdulillah pertanyaan seputar wanita haid dalam umroh dan haji telah kita bahas. Adapun pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tahallul seorang wanita. Banyak diantara wanita dia ragu untuk memotong rambutnya sesama mereka yang dalam keadaan ihram untuk tahallul. Bagaimana Ustadz tata caranya? Ya, adapun ya tata cara tahallul bagi wanita, ya sepakat para ulama bahwa wanita itu tidak mencukur habis ya untuk tahallulnya, sebagaimana dinukil ijma'nya oleh Imam Ibnu Munzir, ajma'u al-laisa 'ala an-nisa'i halqun. Para ulama ijma' bahwa wanita itu tidak ada kewajiban untuk mencukur habis rambutnya. Ya, maka tahallul wanita itu dengan mencukur sebagian saja, ya, sebagian kecil rambutnya saja. Dan tahallul ini secara umum ada 2 macam. Ada tahallul pada umroh, ada tahallul pada haji. Tahallul umroh itu hanya 1, tahallul haji itu ada 2. Adapun ya tahallul umroh, maka dilihat ya tahallul umroh ya menurut sebagian ulama bagi orang yang sudah tawaf kemudian sa'i, maka itu dia sudah tahallul. Bagi ulama yang tidak menghitung tahallul itu sebagai bagian rukun ya.
maka dengan semata tawaf dan selesai sa'i, maka dia otomatis itu sudah halal, ya. Sudah selesai rukun dari umrohnya. Menurut sebagian ulama, ya tahallul itu bagian rangkaian dari rukun umroh, ya. Sehingga kalau yang menjadikan tahallul itu sebagai rukun, ya, maka itu penutupnya adalah tahallul tersebut, yakni dengan cara ya mencukur sebagian rambutnya, ya. Dan jika sudah sampai mencukur satu kali ini, maka itu sudah selesai manasik umrohnya. Ya, apakah wanita yang boleh saling cukur satu sama lain? Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, lil muhrimi ya halqul halali. Ya, bagi orang yang muhrim, ya sedang ihram, boleh dia mencukur rambut yang sebenarnya sudah waktunya halal. Ya, itu diperbolehkan bagi orang yang masih dalam keadaan ihram, yang mencukur temannya, kemudian nanti temannya itu mencukur lagi, ya, dia, maka itu tidak mengapa, ya, tapi jangan potong sendiri, ya, jangan potong sendiri, ya. Adapun tahallul pada haji, maka ya itu terbagi dua, ada tahallul awal, ada tahallul yang kedua. Dan sebab dari tahallul pada haji itu ada 3 perbuatan, ya. Ada ar-ramyu, ya, melempar jumrah, ya, tawaf, ya, tawaf hari nahar, dan juga halq, mencukur. Ya, ini ada 3 perbuatan sebagai tanda tahallul. Bagaimana cara tahallulnya? Itu pun diperinci lagi. Ya, bagi ya pendapat para ulama yang menghitung tahallul mencukur sebagai bagian dari rukun, maka ya sekurang-kurangnya itu tahallulnya 2. Tahallul awalnya adalah dengan melakukan 2 perkara. Apakah melempar dengan tawaf, ya, atau tawaf dengan mencukur, ya, atau mencukur dengan melempar, ya, tahallul awalnya itu minimalnya adalah melakukan 2 perkara, ya. Ketika sudah tahallul awal, maka halal baginya segala sesuatu kecuali berhubungan suami istri, ya. Dan tahallul keduanya dengan melakukan sempurna 3 tadi, ya, dengan sempurna melakukan melempar, ya, tawaf, dan juga dengan mencukur. Adapun ulama yang berpendapat bahwa mencukur itu dia bukan rukun, ya, dia bukan rukun, maka tahallulnya itu adalah dengan melakukan salah satu dari 2 tadi, apakah tawaf atau melempar. Kalau sudah melempar saja atau tawaf saja, maka itu sudah tahallul awal. Kalau dia melakukan, ya, 2, ya, melempar dan juga tawaf, maka itu sudah sempurna tahallulnya. Ya, ini ya tahallul, ya, haji, ya, dia ada 2 tahapan. Tahallul yang pertama, maka boleh segala sesuatu kecuali berhubungan. Adapun setelah tahallul sempurna, maka larangan-larangan ihram tadi menjadi boleh. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita tentang hukum wanita seputar umroh dan haji bersama Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, Masya Allah, sangat jelas sekali. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya terkait dengan hukum wanita seputar umroh dan haji, silahkan komen di video ini dan insya Allah kita akan coba bantu untuk menjawabnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Pro in Travel berizin kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.